Pendengar, kawasan Asia Tenggara terus bergerak menghadapi dinamika geopolitik, ekonomi, dan juga tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Di tengah dinamika tersebut, Indonesia konsisten memperkuat diplomasi persahabatan dengan negara-negara kawasan termasuk Kamboja. Hubungan Indonesia-Kamboja bukan sekedar hubungan diplomatik, sekedar antara diplomatik biasa saja. Tapi Indonesia tercatat memiliki peran historis penting dalam proses perdamaian Kamboja pasca konflik, sekaligus menjadi mitra strategis dalam penguatan kerjasama di kawasan regional ASEAN. Lalu bagaimana gambaran terkini Kamboja baik dari sisi politik, ekonomi, dan juga sosial? Serta sejauh mana peluang kerjasama konkret yang dapat dimanfaatkan Indonesia dan Kamboja di tengah tantangan global saat ini? Untuk membahas hal tersebut, kami sudah bersama dengan Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Kamboja, HE Dr. Santo Darmo Sumarto. Assalamualaikum Pak Santo. Waalaikumsalam Mbak Telni. Apa kabar teman-teman pemirsa El Sinta? Baik nih, kita di El Sinta sore hari ini pastinya senang banget karena Pak Santo hadir. Kalau dilihat dari catatan kami ini nggak ada ya perbedaan waktu antara di Jakarta dan Phnom Penh. Benar ya Pak ya? Betul, jadi kita memang di sini juga sedang nunggu-nunggu nih waktunya untuk berbuka puasa. Iya. Emang kalau kita puasa itu yang selalu kita lihat adalah jadwal imsakiyah ya, beduk maghrib jam berapa gitu ya. Betul ya. Apa sih Pak yang asik kalau iftar? Ya, kita sekarang pakai istilah iftar di Phnom Penh. Kudapannya, camilannya, seperti apa Pak? Sebenarnya jumlah warga negara Kamboja yang beragama Islam itu cukup banyak. Dari 17 juta warga negara Kamboja itu sekitar 600 sampai 800 ribu itu adalah Muslim. Dan mereka Muslimnya bukan Muslim yang dari luar, mereka dari dulu. Jadi mereka ada yang turunan dari kerajaan Champa, ada juga yang turunan dari kerajaan-kerajaan Melayu lainnya, ada yang dulu dari pedagang-pedagang termasuk dari Nusantara juga. Jadi mereka memang pemeluk Islam yang sudah cukup lama. Dan banyak di antara mereka juga yang ketika menginjak umur-umur tertentu, kemudian mereka ke pesantren di Indonesia, di Malaysia, dan di berbagai tempat-tempat di kawasan Asia Tenggara lainnya. Jadi mereka banyak itu mengadopsi kebudayaan-kebudayaan yang lakukan selama bulan puasa. Nah, tapi memang kalau misalnya dibandingkan di Indonesia ya kalah rame lah istilahnya gini. Kalau berburu takjilnya di sini tuh nggak seheboh kalau misalnya kita di Indonesia ya. Tapi intinya bahwa memang mereka di sini juga ada beberapa makanan yang mirip-mirip dengan makanan Indonesia gitu. Jadi ya kita juga nggak kangen-kangen banget lah sama makanan Indonesia, karena di sini ternyata juga ada gitu yang bisa kita makan yang mirip-mirip dengan apa istilahnya takjil di Indonesia. Misalnya apa Pak yang mirip takjil itu misalnya? Mereka di sini ada beberapa, misalnya contohnya kayak martabak itu di sini ada, tapi versinya lebih mini kalau di sini. Kalau kita kan martabaknya kan loyangnya besar gitu ya, tapi mereka martabaknya versinya mini cuma sebesar ini. Kemudian mereka juga ada kayak kue kayak klepon, kemudian kue martabak telur ya Pak ya? Bukan, martabak manis. Tapi martabak manis yang mini. Martabak manis. Iya, okay. Jadi Indonesia banget. Istilahnya gitu. Yang mini gitu. Kemudian mereka ada juga klepon dan kemudian kue-kue yang menggunakan tepung beras gitu, kue lapis, kemudian kue seperti Nagasari. Nama-namanya sih nama-nama lokal banget gitu, tapi ya makanannya mirip-mirip kayak kita. Bahkan mereka tuh ada semacam kolaknya mereka yang nggak begitu jauh. Bedanya mereka tidak begitu menggunakan pisang di sini. Di sini lebih banyak menggunakan produk-produk yang derivatifnya dari kelapa. Jadi, tapi intinya bahwa di sini juga merupakan suatu kemeriahan di beberapa kampung-kampung yang memang kampung-kampung Muslim di sini. Seperti contohnya di Phnom Penh ini ada kampung di kilometer 6, di kampung di kilometer 9 itu adalah perkampungan yang Muslim. Nah, di situ ramainya. Tapi kalau di tengah-tengah kota Phnom Penh sendiri agak berbeda. Tapi kalau di kampung-kampung di mana banyak sekali masyarakat Muslim di sana cukup ramai kalau menjelang buka puasa. Ya, sudah ada jadwal nih Pak KBRI melakukan iftar atau buka puasa bersama dengan warga Indonesia di sana. Rencananya kita memang akan melakukannya, tapi mungkin baru minggu depan kita akan melakukannya. Biasanya kita setiap hari Rabu atau hari Kamis gitu,
Ya, dan Rabu dan Sabtu yang kita menyelenggarakan iftar bersama dengan warga Indonesia yang ada di sini gitu. Biasanya cukup ramai kok. Biasanya setiap kali kita menyelenggarakan tuh datang sekitar 100 sampai 200 orang gitu yang untuk melakukan. Plus kemudian juga ada tarawih bersamanya juga di sini di KBRI. Jadi nggak terlalu kangen-kangen banget ya Pak Santo dengan apa yang terjadi di Phnom Penh dengan suasana Ramadan di Jakarta. Betul, karena kan juga waktu berbuka puasanya juga mirip nih ya. Di sini jam 6.10, sekarang sekitar jam 6.11, 6.12 gitu bukanya. Kemudian juga iklimnya juga kan serupa, orang-orangnya juga tipe-tipenya mirip-mirip gitu dan jadi memang tidak begitu berbeda ya kondisi berpuasa di sini dengan di Indonesia. Agak sedikit lebih panas di sini, jadi tantangannya memang aus. Tapi ya namanya berpuasa tantangan juga pasti banyak ya. Tapi intinya hal tersebutlah yang membuat kondisi kita jadinya Pasti. mirip-mirip lah dengan di Indonesia. Mhm. Pak Santo, sektor apa saja sih di bidang pekerjaan yang digeluti oleh kebanyakan atau sebagian besar WNI kita di sana? Warga negara Indonesia kita di sini banyak sekali pekerjaannya, termasuk diantaranya ada yang berbisnis di sini, ada juga yang di sini sebagai guru. Jumlah guru Indonesia di sini cukup banyak. Di ibu kota Phnom Penh aja mungkin ada sekitar 25 sampai 30 orang yang berprofesi sebagai guru di sini. Belum lagi teman-teman kita yang bekerja di sektor hotel, bahkan contohnya seperti ada suatu maskapai penerbangan di sini yang hampir semua teknisinya itu adalah orang Indonesia. Jadi itu yang banyak yang teman-teman kita yang bekerja di sektor itu. Tapi ya kan kalau di Indonesia itu kan terkenalnya di sini kan teman-teman kita banyak yang berprofesi yang di sektor-sektor yang mungkin di Indonesia itu tidak dianggap sebagai sektor yang istilahnya legal lah. Misalnya contohnya teman-teman kita terakhir ini kan banyak yang berpulangan setelah mereka ternyata selama ini terlibat dalam kegiatan penipuan daring. Jadi mereka sudah pulang lah. Tapi harapannya adalah ke depannya kita bisa semakin mempromosikan bidang-bidang kerjasama di mana ekspat kita yang unggul juga bisa menjadi salah satu pilihan bagi pemerintah masyarakat Kamboja ataupun ekonomi Kamboja untuk kemudian warga negara Indonesia bekerja di sini gitu. Pak Santo, apa tantangan terbesar yang dirasakan WNI kita yang bekerja di Kamboja, di Phnom Penh? Kalau tadi Bapak mengatakan ada yang punya bisnis juga di sana, termasuk juga ada yang menjadi buruh dan juga bekerja di bidang hospitality gitu ya. Apa tantangan terbesarkah? Dilihat dari segi bahasakah? Kalau dari cuaca dan juga perbedaan waktu, tantangan alam tidak ya berarti ya? Apa Pak tantangan besarnya? Jadi tantangan utamanya salah satunya adalah terkait dengan bahasa, karena masyarakat Kamboja itu bahasa Inggrisnya berbahasa Inggris tetapi mereka cenderung belum bisa berbahasa Inggris. Salah satunya itu adalah yang itu. Yang kedua adalah kemudian kebiasaan-kebiasaan. Walaupun kita sesama warga dari kawasan Asia Tenggara, memang ada tradisi kebiasaan yang berbeda antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat Kamboja. Nah, hal tersebutlah yang kemudian menjadi tantangan kadang-kadang ketika mereka harus bekerja bersama dan melakukan hal-hal yang sifatnya kerjasama gitu. Tapi harapannya tidak lebih sulit dibandingkan misalnya kalau warga negara Indonesia bekerja di situasi di mana budayanya itu sangat berbeda, misalnya contohnya di negara-negara Barat ataupun negara Asia Timur. Jadi cenderung di sini sebenarnya bisa di-overcome lah berbagai macam permasalahannya. Oleh karena itu kita melihat semakin banyak warga negara Indonesia yang datang ke sini untuk bekerja di berbagai bidang tadi saya sudah sampaikan. Jadi Pak Dubes, jadi ini kalau mereka bekerja di sana, bahasa pengantarnya untuk di bisnis atau di bidang hospitality itu tetap bisa pakai bahasa Inggris atau juga harus pastinya menguasai bahasa lokal? Ya, jadinya bahasa lokalnya itu agak susah, Bu. Saya sudah 2,5 tahun di sini. Ngomongnya cuma bisa yang itu aja, Bu. Beda banget. Beda dengan Thailand ya, Pak ya. Dengan Thailand nggak sama. Mirip, nggak sama dengan Thailand bahasanya dan nggak sama dengan Vietnam, Bu. Jadi memang cenderungnya bahasanya susah. Jadi kita memang harus menggunakan bahasa Inggris. Nah, di pihak mereka juga bahasa Inggrisnya juga ya pas-pasan saja, Bu. Jadi ya inilah jembatannya lebaran bahasa Inggris, tapi bahasa Inggrisnya baik di sisi kita ataupun di sisi mereka juga pas-pasan. Jadinya memang banyak menggunakan bahasa-bahasa isyarat. Tapi mungkin, Bu ya, karena
orang sini juga berusaha untuk mengerti apa yang disampaikan oleh kita, dan kita juga sebagai masyarakat Indonesia kan cenderung toleran ya, dan mau mencoba untuk mengerti apa sih yang disampaikannya. Jadi masih bisa Bu klop juga terkait dengan pekerjaan-pekerjaan ini yang saya dapatkan dari berbagai teman-teman yang selama ini bekerja di Kamboja. Pak Dubes ingat bahasa Kamboja apa Pak? Saya pengen dengar. Saya belum pernah dengar orang Kamboja bicara soalnya Pak. Kalau misalnya saya bilang gitu ya, mohon maaf saya tidak bisa bahasa Inggris. Saya bilangnya somtoh bong otce kemait deh. Somtoh tuh maaf. Somtoh maaf, betul ya. Oh, berarti DMMD-nya sama dengan bahasa Indonesia ya? Iya, Diterangkan sama menerangkannya sama. Betul, urutan-urutannya juga sama gitu, terkait dengan warna, dengan lain-lain juga cenderung sama. Tapi tulisannya kan seperti tulisan Jawa Bu ya. Jadi banyak orang Kamboja itu yang kalau misalnya berkunjung di Jogja, betul Bu. Jadi kalau misalnya orang Kamboja datang ke Jogja gitu, ngelihat tulisan jalannya Malioboro gitu, mereka bilang saya bisa baca nih, walaupun saya nggak ngerti artinya apa gitu. Oke, jadi bahasa Sangsekerta dengan huruf Hono Coroko gitu ya, mirip ya? Betul ya. Oke, menarik. Jadi Pak Dubes, Santo, Ya. Somtom, maaf. Saya udah bisa satu kata bahasa Kamboja. Saya mau tanya, Somtom, saya mau tanya nih ya. Ini kan kalau kita melihat tadi Bapak sempat menerangkan ya, ini adalah semacam usaha dari KBRI untuk bagaimana hubungan ini makin lebih strategis lagi gitu ya. Ya, nah, betul. Dan 1 tahun terakhir ini, di bidang apa yang paling signifikan ada peningkatannya Pak? Kerjasama antara Indonesia dan Kamboja. Ada beberapa hal, salah satunya adalah kerjasama kita di bidang militer. Jadi contohnya gitu, Kopassusnya mereka itu dilatih bahkan dibentuk oleh Kopassus kita Republik Indonesia. Kemudian pas pampresnya dari Kamboja itu juga bentukan dan kemudian dilatih oleh pas pampresnya Indonesia. Jadi dari sisi kerjasama di bidang militer ini kita sudah cukup dekat ya dalam kaitan ini. Kemudian juga kerjasama di bidang ekonomi. Jadi produk-produk Indonesia itu sangat banyak gitu yang ada di Kamboja. Kita tuh Indomie itu sudah merajalela di sini, dan bukan Indomie aja Bu, Indomilk lah iya, produk-produk dari Mayora, mulai dari Kopiko dan segala macamnya. Saya nggak boleh ngomong produk apa ini merek di sini ya. Mie instan Pak, mie instan. Betul, mie instan, kemudian snack-snack di sini semuanya yang dari Indonesia itu sangat available, dan bukan hanya dijual kepada masyarakat Indonesia ya, tetapi mereka dijualnya kepada masyarakat lokal. Jadi kalau misalnya saya ke ujung utara dari dari negara Kamboja ini, saya bisa menemukan produk-produk untuk rambut, produk istilahnya untuk makanan dan lain-lainnya itu yang dari Indonesia. Jadi saya rasa ini salah satunya terobosan yang kita lihat dalam waktu sekitar 10 tahun terakhir ini Bu. Dan kedepannya kelihatannya akan makin banyak nih Bu produk-produk dari Indonesia yang menjadi favorit bagi warga negara Kamboja. Iya, menarik sekali ketika Indonesia hadir lewat produk-produk seperti itu, artinya dicicipi, masuk ke mulut dan perut mereka gitu ya. Dan apa sih yang ada di benak orang-orang? Cocok ya, lumayan ya. Alhamdulillah. Apa yang ada di benak orang-orang Kamboja pada umumnya kalau mengenal atau mendengar kata Indonesia, Pak? Mereka itu biasanya tahu mengenai Indonesia, tentunya bahwa Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak di dunia. Jadi mereka kalau dengar kata Indonesia itu asosiasinya adalah dengan Islam. Kemudian mereka juga melihat Indonesia sebagai negara besar. Jadi Indonesia itu selalu dianggap sebagai kakak. Gimana pun juga kita selalu dianggap sebagai kakak. Dan mereka selalu ingat dengan peran kita di tahun 80-an dan di tahun 90-an ketika kita berusaha untuk menghadirkan perdamaian di Kamboja bersama dengan berbagai negara lain termasuk di antara Perancis. Jadi di Phnom Penh ini Bu, ada Jalan Ali Alatas Bu, karena Pak Ali Alatas itu mantan Menteri Luar Negeri kita berperan sekali sebagai pihak yang merundingkan perdamaian di Kamboja ini. Selain ada Jalan Pak Ali Alatas, juga ada Jalan Soekarno di sini Bu, karena Bung Karno itu memang punya kedekatan yang cukup khusus gitu ya dengan raja ataupun mantan raja Kamboja yaitu Norodom Sihanouk. Jadi memang sebenarnya Indonesia itu tapi terkenalnya sama yang generasi lebih tua Bu.
yang generasi lebih muda ini mungkin cenderungnya mereka lebih dengerin K-pop, mereka lebih mendengarin musik-musik dari barat gitu, jadi mereka kurang gitu. Nah ini memang salah satu harapan dari KBRI adalah untuk memperkenalkan nih berbagai hal terkait dengan Indonesia di sini. Tapi Bu, film-film horor Indonesia tuh terkenal di sini loh Bu. Jadi 18% dari film-film yang ditunjukkan di Kamboja itu adalah film Indonesia. Dan yang paling terkenal ada film-film horornya. Wow. Gara-gara tadi ngomong film horor, saya jadinya agak takjub. Selain industri makanannya, makanan kemasan dan lain sebagainya, ternyata industri kreatifnya film Indonesia juga hadir ya. Betul. Di Kamboja dan disenangi begitu ya. Betul, betul. Walaupun di sini kemudian apalagi yang lain Bu, kami sih berusaha Bu untuk musik Indonesia. Sebenarnya kalau saya kemana-mana gitu ya, termasuk kalau misalnya saya menghadiri kawinan orang lokal gitu ya, musik yang dimainkan tuh nggak beda jauh dengan dangdut koplonya kita Bu. Jadi sebenarnya harapan saya adalah Pak ya ritmenya. Mirip-mirip lah Bu, mirip-mirip. Jadi saya sebenarnya berharap bahwa kedepannya kita juga bisa menghadirkan musik Indonesia di sini dan dikombinasikan dengan musik sini. Saya rasa sih bisa Bu, bisa terkenal di sini juga. Jadi mungkin kita mulai dengan film dulu, baru kemudian masuk musiknya dan kemudian yang lain-lainnya juga. Plus batik Bu. Batik itu sekarang sudah sangat digemari di Kamboja. Dan lucunya Bu, batik itu diasosiasikannya dengan Islam. Karena kan yang pakai batik itu adalah orang Indonesia. Orang Indonesia itu mayoritas orang Islam. Jadi mereka bilang, oh kalau saya pakai batik itu ada lebih kayak lebih Islam lah kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita Jumatan Bu, dulu Jumatan kita ngeliat ada orang pakai batik, oh ini orang Indonesia. Tapi sekarang Bu, kalau kita ke masjidnya, kita ngeliat ada orang pakai batik, belum tentu. Ada kemungkinan dia orang lokal Bu. Oh luar biasa, ini menarik sekali ternyata ya. Iya. Artinya mereka sudah benar-benar menyenangi apapun yang salah satu dan salah dua dan salah tiga ini menjadi ciri khas orang Indonesia, termasuk batik yang menjadi kebanggaan kita ya. Ya, dan yang paling penting adalah bahwa mereka memang mengidentifikasikannya sebagai Indonesia Bu. Batik itu ya Indonesia, maksudnya nggak ada yang lain gitu Bu. Wow, ini menarik sekali nih Kamboja ya. Seperti merasa berpatron pada saudara tua begitu ya. Betul. Iya, jadi apa yang bisa di-push atau ditingkatkan lagi kerjasamanya di luar dari perdagangan tadi, bahwa ekspor makanan atau istilahnya konsumsi dari masyarakat Kamboja sendiri sama dengan camilan-camilan dan makanan di Indonesia. Kan berarti ada ekspor yang bergerak ya dari Indonesia ke Kamboja. Termasuk juga di industri tekstilnya sendiri, pakaian jadi, batik, apalagi yang bisa dikembangkan, termasuk juga ekonomi kreatif. Salah satunya Bu adalah pendidikan Bu, jadi jasa atau pendidikan. Sekarang ini di Kamboja, di Indonesia ada lebih dari 500 warga negara Kamboja yang melakukan studi di Indonesia, baik itu yang beasiswanya dari pemerintah Indonesia ataupun beasiswanya dari kampus-kampus di berbagai pelosok Indonesia gitu. Nah ini bisa ditingkatkan Bu, karena kemudian teman-teman kita warga negara Kamboja yang datang ke Indonesia untuk studi, mereka biasanya hampir 100% mereka kemudian kembali ke Kamboja untuk kemudian berkontribusi terhadap ekonomi ataupun masyarakat di Kamboja. Jadi kalau misalnya kita datang ke masjid kemana gitu Bu ya, sering tuh yang dari imam masjidnya atau guru ngajinya itu adalah mereka yang didikan dari Indonesia, dari pesantren di berbagai tempat Bu. Itu bahkan di desa-desa yang tadinya saya nggak nyangka gitu bisa berbahasa Indonesia, saya ketemu dengan seorang imam yang dibilang, iya Pak saya 4 tahun dulu di mana lah gitu kan, di Wonosobo atau di mana gitu. Jadi pendidikan juga merupakan salah satu yang kita bisa tingkatkan kerjasamanya. Mungkin ke depannya bagaimana contohnya kampus-kampus Indonesia lebih aktif untuk mempromosikan program-programnya agar warga negara Indonesia bisa belajar warga negara Kamboja bisa belajar di Indonesia. Yang kedua adalah terkait dengan kerjasama di bidang pertanian Bu. Di sini pertaniannya juga cukup kuat. Jadi terdapat potensi untuk investasi Indonesia di sini, yang kemudian hasil-hasil pertaniannya nanti bisa untuk baik itu di Indonesia untuk menopang ketahanan pangan di Indonesia ataupun untuk kita kemudian perusahaan kita go internasional. Jadi kemudian ekspor ke Eropa ataupun ekspor ke Amerika dan lainnya, tapi menggunakan Kamboja sebagai basis production-nya dan Indonesia sebagai investornya di sini. Jadi banyak sekali sebenarnya potensi untuk kerjasama. Termasuk satu lagi Bu, pariwisata.
pariwisata itu kita bisa bermitra dengan Kamboja. Contohnya bagaimana kita mendatangkan orang-orang yang dari Eropa itu, selain mereka berkunjung ke Angkor Wat di Siem Reap, mereka juga berkunjung ke destinasi lainnya, contohnya Borobudur di Yogyakarta. Nah, ini yang kita berusaha untuk coba tingkatkan supaya istilahnya kita bisa bersama-sama mengambil keuntungan nih dari semakin globalnya kemitraan di dunia ini kan. Jadi yang contohnya pesawat Emirates sekarang sudah masuk ke Kamboja. Pada saat yang sama mereka juga ada penerbangan ke Indonesia. Bagaimana nih kita untuk bisa melakukan sinergi agar kedua negara kita bisa semakin dipromosikan di Timur Tengah ataupun di Eropa dan lain-lainnya. Seperti itu, Bu. Ya, kita tahu Kamboja itu kan juga dikenal atau julukannya adalah negeri 1000 pagoda ya. Tempelnya di sana luar biasa. Tapi Indonesia juga lebih kaya juga. Bukan hanya tempel dan yang lainnya. Apalagi yang bisa ditingkatkan kerjasama? Apakah juga tadi dari sisi pendidikan, apakah juga wisatawan dari Kamboja cukup potensial juga untuk ke Indonesia atau seperti apa? Kalau wisatawannya sih potensial, Bu. Selain wisatawan Kambojanya sendiri yang memang punya ketertarikan dengan beberapa tempat di Indonesia, khususnya Bali dan Borobudur. Selain itu, Bu ya, tapi juga banyak wisatawan asing yang biasanya mereka tuh mampir di sini. Kemudian setelah itu mereka masih ingin melakukan wisata selanjutnya. Nah, konektivitas antara Kamboja dengan Indonesia ini yang perlu kita tingkatkan agar orang yang datang ke Kamboja ini bisa kemudian melakukan trip juga ke Indonesia dan kebalikannya. Misalnya contohnya orang dari Australia datang ke Bali, habis itu kemudian mereka bisa untuk dibawa ke tempat-tempat di Kamboja untuk itu. Jadi ini yang memang betul harus kita tingkatkan dan ini juga saya rasa perlu juga ada kemitraan, Bu, dari sisi untuk mempererat kerjasama antara pemuda, Bu. Jadi yang saya khawatirkan itu adalah bahwa ini orang ingat mengenai Indonesia itu adalah orang-orang yang seumuran saya dan lebih tua, Bu. Tapi yang muda-muda ini pengetahuannya mengenai Kamboja sedikit, orang Kamboja pengetahuan mengenai Indonesia juga sedikit. Jadi bagaimana nih kita tingkatkan, mau itu kerjasama di bidang pendidikannya ataupun youth exchange-nya, ini nih yang perlu untuk kita giatkan. Tapi saya rasa juga terkait dengan film, musik, itu nanti juga akan mendorong nih kemitraan di antara generasi muda kedua negara. Iya, dari segi film tadi yang Bapak katakan bagian dari ekonomi kreatif, mungkin juga karena film horor, ikon dari film horor itu dekat juga dengan kehidupan masyarakat Kamboja kali ya. Betul, Bu. Jadi istilahnya kalau saya di sini gitu misalnya ada orang yang meninggal gitu, memang itu ada berapa hari, Bu, yang dikatakan bahwa arwahnya itu belum ke alam yang berikutnya, Bu. Jadi masih berada di sini. Jadi kepercayaannya tuh mirip-mirip dengan kita di Indonesia, Bu. Jadi iya, dengan tradisi. Betul, sesajenannya juga mirip kan. Bedanya di sini sesajenannya terkait dengan agama Buddha, ya di Indonesia sesajenannya terkait dengan agama yang mayoritas di kita, yaitu Islam gitu ya. Nah, jadi istilahnya betul. Jadi yang hal tersebutlah yang menjadi koneksi lah antara Indonesia dengan Kamboja. Oke. Pak, jadi apa yang difasilitasi oleh KBRI ketika orang mau bekerja di Kamboja sesuai dengan bidang yang diminati dan ketersediaan di sana, penyerapan lapangan kerjanya yang bisa terfasilitasi oleh KBRI? Kita pengen semuanya serba legal dan memang orang-orang atau anak muda Indonesia bekerja di sana memang untuk keluarga yang ada di Indonesia dan aman gitu. Seperti apa, Pak? Ini memang sesuatu yang tricky, Bu ya, karena memang secara legal Kamboja itu bukan merupakan destinasi untuk penempatan tenaga kerja di luar negeri. Jadi memang teman-teman warga negara Indonesia yang bekerja di sini itu memang yang kualifikasinya mereka berangkatnya secara individual dan mereka yang secara istilahnya di sini kemudian dilihatnya sebagai seorang ekspat dan bukannya sebagai pekerja migran gitu di sini, walaupun ekspat juga adalah pekerja migran. Jadi memang teman-teman itu semuanya memang yang datang ke sini mereka melakukan due diligence ataupun mereka memperhatikan secara individu, Bu. Memang ada beberapa yang menanyakan ke KBRI. Contohnya, Pak, saya tuh ada tawaran kerja di sekolah ini. Bener nggak sih sekolah ini tuh exist gitu? Tapi ini kasusnya sifatnya individual, Bu. Jadi memang walaupun kesempatan untuk bekerja di Kamboja itu cukup banyak dan walaupun skill-skill warga negara Indonesia itu cukup tinggi untuk melakukannya, tapi memang tidak ada prosedur yang
yang istilahnya yang baku nih, seperti misalnya contohnya kita menempatkan pekerja migran kita di Hong Kong atau di Korea Selatan atau di mana-mana lainnya. Jadi kami selalu advice-nya kepada warga negara Indonesia yang ingin bekerja di Kamboja adalah untuk memastikan jangan sampai mereka mendapatkan tawaran pekerjaan yang tidak masuk akal. Intinya adalah kalau gajinya terlalu tinggi, udah pasti nggak benar. Kalau pekerjaannya terlalu mudah, udah pasti nggak benar. Kalau kemudian tidak ditanyakan mengenai skill-nya, itu udah pasti nggak benar. Jadi jangan mau menerima pekerjaan terkait dengan hal tersebut. Kita bisa memberikan sedikit masukan gitu, tapi kita secara legal di sini bekerja sama dengan P2MI kita tidak ada nih mekanisme ini. Jadi walaupun mereka bisa bekerja di sini, ya kami harapkan adalah mereka melakukan due diligence-nya secara pribadi gitu Bu, terkait dengan tawaran-tawaran pekerjaan di sini. Sama aja misalnya contohnya seseorang yang pengen kerja di Microsoft atau seseorang yang mau kerja di Google di Singapura, itu kan tidak melalui mekanisme P2MI kan, tapi mereka melakukannya langsung. Inilah yang sebenarnya kita inginkan. Jadi harapan kita adalah yang bekerja di sini kemudian adalah para pekerja-pekerja kita yang levelnya sudah level skilled gitu Bu, dan bukannya yang semi skilled ya. Up skills ya. Ya betul Bu. Ya. Grade-nya udah tinggi ya. Ya. Pak, tapi KBRI bisa memfasilitasi ya jika ada warga Indonesia atau WNI di Indonesia, di tanah air, di Jakarta atau di kota-kota yang lain, ketika ingin apply mencari informasi itu dengan mengontak KBRI bisa ya? Betul Bu, bisa. Untuk ngecek verifikasi. Betul Bu, misalnya contohnya kita ada, tapi memang verifikasinya kita yang sifatnya informal Bu, tidak ada misalnya, jadi KBRI tidak bisa mengeluarkan surat garansi gitu Bu, surat jaminan itu tidak bisa. Tapi tentunya misalnya beberapa kali Bu, saya ada contoh, ada yang nge-DM saya di Instagram saya, menanyakan, Pak Dubes, saya tuh mau bekerja di sekolah di sini, nama sekolahnya ini, bener nggak sih sekolahnya itu benar atau tidak? Saya balas DM-nya, saya sampaikan bahwa betul sekolah ini ada segala macam gini-gini, pastikan bahwa Anda gini apply visa dari Indonesia dan jangan mengapply-nya di sini karena akan menjadi sulit untuk mengkonversikannya dan lain-lain seperti itu. Jadi ada di Bu konsultasinya, tapi memang sifatnya informal. Tapi kebanyakan mereka yang bekerja di sini kemudian itu mendapatkannya pekerjaannya langsung Bu dari pihak-pihak tertentu, baik itu dari hotel misalnya yang mau kerja di hotel bintang 4, bintang 5 di sini, udah jelas kan Bu kira-kira mereka channelnya seperti apa gitu di sini. Iya. Artinya do and don't-nya paling tidak pihak KBRI di Phnom Penh bisa memberikan pagar lah ya. Betul. Dan satu lagi Bu, setibanya di sini harapan kita warga negara Indonesia adalah untuk melakukan lapor diri online Bu. Jadi banyak sekali warga negara kita itu yang mendapatkan permasalahan. Biasanya kalau ada bermasalah gitu, pertanyaan pertama kita kepada mereka adalah, kalian sudah pernah lapor diri belum? Dan 100% nggak pernah tuh ada yang bilang, sudah Pak saya lapor diri, nggak. Biasanya yang kena masalah itu adalah yang tidak pernah melakukan lapor diri. Jadi istilahnya kalau ada apa-apa mitigasi dan juga advokasinya susah kalau tidak lapor diri ya Pak ya? Betul, jadi misalnya mereka kehilangan paspor, mereka kehilangan HP dan lain-lain, kalau misalnya mereka selama ini tidak meregister ke kita, bagaimana kita bisa membantu mereka untuk mencarikan data-data tersebut. Nah, kalau misalnya lapor diri itu kan, jadi ada rekaman dari paspornya mereka, kemudian alamatnya mereka, termasuk diantaranya itu tidak jarang Bu, ada keluarga dari Indonesia mengatakan, Pak saya lagi nyari anak saya yang nggak tahu di mana sekarang posisinya. Nah, kalau misalnya lapor diri kan tinggal kita tulis tuh namanya di mana dan oh ya terakhir kali dia melapor diri posisinya di sini. Coba ini dan ini nomor teleponnya mungkin bisa dikontak. Kalau nggak bisa dikontak kemudian setidak-tidaknya kita ada referensi Bu. Tapi kalau nggak ada referensi gelap, kita nggak bisa sama sekali melakukan pelindungan terhadap warga negara Indonesia. Mudah-mudahan kedepannya makin disiplin ya warga negara Indonesia yang bekerja di Kamboja. Betul Bu, betul. Iya. Pak Dubes, Bapak sudah berapa tahun kalau boleh tahu nih di Phnom Penh bertugas? Saya sudah 2,5 tahun Bu, dan saya sebenarnya minggu depan itu sudah pulang ke Indonesia Bu, karena saya sudah diberikan jabatan baru di Kementerian Luar Negeri. Jadi ini adalah mungkin talk show saya terakhir nih sebelum saya berangkat ke Indonesia lagi. Berkesan sekali nih talk show yang terakhir dengan jabatan Dubes dengan El Sinta ya? Betul Bu, ya. Iya, jadi itu. Tapi selama 2,5 tahun di sini, ya, akan berkantor di Kementerian Luar Negeri, Bu. Di Pejambon ya, berarti ya? Betul, di Pejambon ya.
Oke, selamat ya Pak ya. Terima kasih Bu. Berarti berlebaran di Jakarta gitu ya. Lebarannya kita di Jakarta nih kita. Oke Pak Dubes Santo, saya pengen tahu nih Pak, selama 2,5 tahun seperti apa sih Pak gambarannya Bapak ketika memperkenalkan Islam khas Indonesia yang dikenal moderat, lalu budaya Nusantara juga, karena kita tahu bahwa Indonesia sendiri kan Bhinneka Tunggal Ika, diversity gitu ya. Betul ya. Tentu ada nilai-nilai khas Islamnya di Indonesia yang mungkin sempat terucapkan, sempat disampaikan oleh Pak Dubes selama 2,5 tahun ini kepada masyarakat Kamboja, sehingga mereka berkesan. Sangat berkesan Bu bagi mereka, terutama terkait dengan bagaimana toleransi itu ditanamkan di masyarakat Indonesia sejak usia yang cukup dini gitu Bu. Inilah yang sebenarnya mereka ingin lakukan juga di Kamboja, walaupun kondisinya berbeda Bu ya. Di kita kan Islam itu sebagai agama yang dipeluk oleh mayoritas dari penduduknya, sedangkan di Kamboja kan itu adalah minoritas dari penduduknya. Tapi minoritasnya yang cukup signifikan Bu, lebih banyak daripada orang Kristen di sini kan, lebih banyak daripada orang Hindu dan lain-lainnya. Jadi memang warga negara Kamboja yang agamanya Islam itu adalah dari sisi jumlahnya itu nomor 2 terbesar dibandingkan agama-agama yang lainnya gitu ya. Yang pertama tentunya adalah Buddha. Tapi bagaimana kemudian baik itu komunitas Buddhis menerima Islam, masyarakat Kamboja yang beragama Islam dan masyarakat Kamboja yang beragama Islam, bagaimana juga secara sehari-harinya itu hidup cukup akur dan cukup toleran dengan yang kelompok yang lebih mayoritas, yaitu masyarakat yang beragama Buddha. Dan sebenarnya Bu, kalau kita bandingkan dengan kondisi umat Muslim di beberapa negara yang ada di sekitar sini Bu, saya merasa di Kamboja ini justru yang paling lebih istilahnya lebih akur Bu, lebih harmonis hubungan antara Muslim Kamboja dengan jumlah penduduk Kamboja yang non Muslim. Contohnya bekerja ya, dan di sini Bu hampir semua, bahkan bisa saya bilang ya hampir semua perempuan Muslim di Kamboja itu pakai kerudung Bu. Jadi akan ketahuan Bu kalau dia Muslim. Dan mereka itu bekerja di berbagai macam pekerjaan Bu. Ada yang jadi perawat, ada yang jadi ini dan itu segala macam. Dan ini berusaha juga untuk semakin ditingkatkan istilahnya dari sisi peran-peran wanita Muslim di Kamboja. Yang jadi politisi juga banyak Bu. Yang jadi birokrat di pemerintahan juga cukup banyak. Jadi ada representasi tuh dari kelompok Muslim di pemerintahan dan juga di sektor bisnis dan lain-lainnya itu. Jadi saya melihat ini sebenarnya yang cukup baik bila dibandingkan dengan kondisi umat Muslim di beberapa negara yang ada di Asia Tenggara, Bu. Artinya warlock Muslimah kalau pakai warlock pakai kerudung itu bisa dipastikan Muslimahnya ya gitu ya. Kerudung ya Pak, bukan hijab. Betul. Ya. Tadinya saya kira wah ini orang Indonesia nih. Enggak Bu, ternyata dia orang Kamboja. Mirip kita ya. Mukanya kan mirip Bu. Orang Kamboja itu 100% mirip kita Bu. Kan dulu zaman sejarah kan ada keluarga atau kerajaan Champa melakukan hubungan diplomatik dan pernikahan dengan kerajaan di Jawa ya kan? Betul Bu, dan juga Sumatera ya. Betul ya, dan pendiri kerajaan Khmer yang menjadi Kamboja ini katanya dulu sempat berada di Jawa cukup lama, kembali ke Kamboja dan kemudian dialah yang mendirikan kerajaan Khmer itu Bu. Iya, kalau lihat sejarahnya kita bisa ngomong panjang nih ya. Dulu ada kalau Kamboja kan memang agama terbesarnya warganya adalah Buddha. Dulu kita juga punya kerajaan besar ya, zaman Sriwijaya juga kan. Jadi pusat perkembangan agama Buddha di sana dan juga beberapa sejarah di Pulau Jawa atau kerajaan Pulau Jawa. Betul. Kita senang sekali ternyata Pak Santo sendiri, Pak Dubes juga bisa dalam tanda petik menjadi agent untuk memperkenalkan Islam khas Indonesia di warga Kamboja nih. Betul Bu, ya itu yang kami coba untuk lakukan dan kami melakukannya bersama-sama dengan dubes-dubes dari negara-negara lain Bu, contohnya dubes Malaysia, dubes Brunei dan dubes-dubes dari negara-negara lain juga untuk mempromosikan toleransi Bu antara umat Islam dengan umat-umat lainnya yang ada di Kamboja ini. Gitu. By the way, omong-omong apa sih makna Ramadan sendiri buat Pak Dubes ya, Pak Santo? Kita tahu ini udah berarti yang ketiga ya? Atau yang kedua Ramadan yang ketiga di sini ya. Di Phnom Penh. Ya, walaupun kali ini mungkin nggak lebaran di sini Bu, tapi tetap aja nih Ramadan yang ketiga.
Saya rasa Bu, bagi saya Ramadan itu adalah waktu untuk merefleksikan diri lah. Bagaimana kita selama setahun itu apa saja yang kita sudah lakukan, hal-hal yang sudah baik, bagaimana untuk membuatnya lebih baik, hal-hal yang kurang baik, bagaimana kita untuk merubahnya agar kita bisa menjadi seorang individu yang lebih baik ke depannya. Di saat yang sama, ini juga kesempatan untuk kita bertemu Bu dengan warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia di sini kesibukannya punya sendiri-sendiri Bu, bahkan di berbagai macam provinsi. Tetapi kalau misalnya sudah waktunya untuk berbuka puasa bersama, iftar bersama itu akhirnya kita ngumpul juga. Dan disinilah dimana kita merasakan nikmatnya merantau, tapi kemudian memiliki komunitas yang cukup dekat di sini juga. Nah, jadi itulah salah satunya alasan mengapa kita selalu anticipating ya, menanti-nanti waktunya Ramadan dan Lebaran di Kamboja. Kamboja pastinya paling berkesan atau ada kota yang lain atau negara yang lain menjalani ibadah Ramadan juga yang berkesan di hati Pak Dubes nih? Kalau saya dulu pernah penempatan di Beijing Bu, di Tiongkok. Nah, Islam di sana juga kan menarik Bu ya. Ya, jumlah penduduk Muslim di Tiongkok itu sebenarnya jauh lebih banyak daripada yang kita yang kita prediksi gitu Bu ya. Dan kemudian salah satunya adalah kita tuh saya Bu pernah bulan puasa itu pas di tengah-tengah musim panas Bu. Jadi kita tuh kalau nggak salah imsaknya itu kita di jam 2:30 pagi, kemudian bukanya itu baru jam 9 malam Bu. Itu kalau itu pengalaman yang tidak terlupakan. Wow, udah kayak di Eropa musim panas ya. Sama Bu kayak di Eropa musim panas ya. Amerika panjang puasanya. Betul Bu. Negara subtropis panjang puasanya. Kalau di sini untung Pak kita Dubes sama kayak Jakarta. Ya, Pak Dubes berarti ini nanti menjadi buka puasa sekaligus perpisahan buat warga Indonesia yang ada di Phnom Penh atau di Kamboja dengan Pak Dubes ya. Karena nanti tidak halal bihalal di sana karena sebelum Lebaran Bapak akan balik lagi ke Jakarta, begitu ya? Ya mungkin dalam beberapa hari ke depan ini kita akan, mungkin di hari Rabu kita akan lakukan ya gathering lah dengan masyarakat yang ada di sini, setidaknya dengan para staf KBRI untuk istilahnya selain buka puasa bersama, selain iftar bersama, tapi juga untuk farewell lah dengan harapan seperti itu. Tapi saya dulu pertama kali datang ke sini tahun 2012 Bu, dan waktu itu saya yakin banget bahwa akan balik ke Kamboja. Nah, sekarang ini juga saya walaupun sudah on the way balik ke Indonesia, yakin akan berkunjung lagi ke negara ini kok Bu. Wow, keren-keren, kayaknya benar-benar di hati Pak Dubes nih Kamboja. Ada yang mau disampaikan nggak untuk warga negara Indonesia yang akan bekerja atau berwisata ke Kamboja, atau juga pesan buat warga Kamboja tentang Indonesia? Kalau mungkin ini karena kan nih, Pak Dubes. Karena ini kan pemirsa El Cinta yang setia ini kan semuanya dari Indonesia. Jadi mungkin pesan saya adalah kepada warga negara Indonesia yang terkait dengan bagaimana mereka melihat Kamboja. Saya rasa terkait dengan Kamboja ini, negara ini sebenarnya adalah negara yang aman untuk dilakukan kunjungan wisata ataupun untuk melakukan bersekolah di sini dan lain-lainnya. Tapi memang kalau misalnya niatnya di sini untuk bekerja di bidang-bidang yang di Indonesia merupakan bidang-bidang yang ilegal, nah hal tersebut yang tentunya akan membahayakan teman-teman kita warga negara Indonesia, dan contohnya sudah terlalu banyak sekali yang seperti itu. Tahun lalu KBRI itu melakukan pelindungan terhadap lebih dari 5.000 warga negara Indonesia. Kami harap sih ke depannya akan lebih sedikit ya, bahwa warga negara Indonesia yang ke Kamboja ini bukan dengan niat untuk bekerja di sektor-sektor yang ilegal. Harapannya warga negara Indonesia yang ke sini memang benar-benar untuk mencari nafkah dan bekerja di sektor-sektor yang paten lah, yang keren lah, dan mereka menjadi sebagai skilled workers, bukannya low skilled workers. Jadi harapan saya ke depannya adalah bahwa itu bisa menjadi sumber dari kemitraan, kedekatan kita dengan Kamboja ke depannya. Begitu Bu. Iya. Pak Santo, tadi saya berpikir, wah saya masih bisa jalan-jalan nih ke Kamboja kalau Bapak masih di sana. Pengen lewat nih jalan Ali Alatas, ini daerah mana gitu kan, pengen tahu ya. Jalannya itu di daerah baru Bu, memang jalan Bung Karno ini lebih gede Bu ya. Tapi memang berdekatan tuh Bu di daerah namanya. Jalan protokol ya kalau Bung Karno. Jalan Bung Karno? Enggak Bu, lebih kayak misalnya contohnya di jalannya itu posisinya di BSD lah Bu.
Jadi udah di luar kota, tapi jalan besar. Oh, Daerahnya daerah ya, perumahan, Bu. kayak Gitu. semacam kota satelitnya. Betul, Bu. Iya, Seperti iya. itulah, Bu. Itu yang Gitu. jalan Ali-Al atas. Jalan atas, ya, Bu. Kemudian nggak jalan Al atas sama jalan Soekarno itu nempel, Bu. Jadi ada Dan jadi Soekarno. dengan Ali atas tuh nempel. Jadi ada di bagian di mana pelangnya itu, Bu, yang ke sini Soekarno, yang ke sini Ali atas, Bu. Jadi bisa foto di bawahnya. Ya. Nanti kita foto-foto lah di sana, Pak. Jadi wisatawan saya ya. Yes, Dan Bu. juga pendengar Eksita yang lainnya. Oke, ada closing statement. Closing statement Pak Santo. Closing statement di akhir perbincangan kita yang luar biasa ini. Iya, saya cukup sering, Bu, membuat reels, dan saya selalu menutup reelsnya dengan mengatakan, jagalah hati, jagalah persaudaraan, mari kita maju bersama. Wow, jagalah hati, jangan kau kotori, gitu ya Pak ya. jadi lagu nasyid. Pak Santo, terima kasih. Kita tunggu di kantor Kemenlu ya. Baik, Bu, terima kasih Padahal tadi banyak. saya pengen diajakin makan camilan Kamboja. Dengan senang hati, Bu. Nanti kita buat dia aja di Pak Indonesia, Santo, Bu. sehat selalu. Sehat selalu, Bu. Makasih. Oke, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian tadi obrolan kami dengan Pak Santo. Beliau adalah Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Kamboja. Nama lengkapnya H.E. Dr. Santo Darmo Sumarto.